Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertutur kata atau mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tapi dari wahyu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Utitu jawami'al kalim." Aku telah diberikan jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang ringkas akan tapi mengandung makna yang sangat padat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin telah kita jabarkan tentang syarah dari hadis kelima dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mencoba mempelajari hadis yang keenam yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah. Hadis tersebut adalah sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nu'man berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang rancu dan tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak mengetahui hakikat dari perkara-perkara yang syubhat ini. Apakah dia haram, apakah dia halal. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah memberikan keselamatan kepada agamanya dan kepada harga dirinya, kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang menjerumuskan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, menjatuhkan dirinya pada perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karra'i yar'a haulal hima, yushiku an yarta'a fi. Sebagaimana seorang penggembala yang dia menggembalakan hewan ternaknya di daerah sekitar daerah terlarang. Dikhawatirkan hewan ternaknya akan masuk dalam daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwasanya bagi setiap raja ada daerah terlarangnya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah daerah terlarang Allah Subhanahu wa taala yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasudat fasudal jasadu kulluh. Dan jika rusak segumpal daging tersebut, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dia adalah jantung. Para pemirsa yang dirahmati, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang agung yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, salah satu dari 3 hadis yang Islam berputar sekitar 3 hadis ini. Sebagaimana telah kita terangkan kemarin, hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya, yang hadis ini merupakan barometer ya diterimanya amal seorang dari sisi batinnya.
Apakah batinnya tatkala dia beramal karena Allah atau tidak. Kemudian yang kedua, hadis yang kemarin kita bahas, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melaksanakan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Karena hadis yang indah, hadis Aisyah, merupakan barometer untuk menentukan amal secara zahir diterima atau tidak. Jika amalannya secara zahir sesuai dengan sunnah Nabi diterima, dan jika tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka tidak diterima. Hadis yang ketiga yang merupakan dasar dari Islam adalah hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Karena seorang tatkala ingin berislam maka dia harus beramal saleh. Dia harus memperhatikan niatnya dan dia harus juga memperhatikan amalan zahirnya. Kemudian dia berusaha mencari amalan-amalan yang halal dan menjauhkan amalan-amalan yang haram, menjauhkan dirinya dari amalan-amalan yang haram. Untuk itu dia harus memahami tentang hadis Nu'man bin Bashir yang menjelaskan tentang halal dan haram. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nu'man bin Bashir kunyahnya adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah. Dan telah kita jelaskan bahwasanya para sahabat dan mereka menggunakan kunyah-kunyah. Selain mereka dikenal dengan nama mereka, mereka juga dikenal dengan kunyah. Dan kunyah yang terbaik adalah dengan nama anak laki-laki. Yang terbaik adalah dengan nama anak laki-laki yang tertua. Sebagaimana tatkala seorang sahabat yang ditanya oleh Nabi SAW, siapa anak terbesarmu? Maka dia mengatakan Syuraih. Maka Nabi SAW mengatakan, anta Abu Syuraih. Engkau adalah Abu Syuraih. Yang ini menunjukkan seorang tatkala ingin memberi kunyah, maka dengan kunyah anak laki-laki dan anak laki-laki yang tertua. Boleh memberi kunyah dengan anak perempuan, boleh-boleh saja. Sebagaimana nanti akan datang hadis yang ketujuh dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Dia memberi kunyah dirinya dengan Abu Ruqayyah. Anaknya perempuan namanya Ruqayyah, boleh-boleh saja. Tapi yang paling afdal adalah kunyah dengan nama anak laki-laki. Dan boleh juga ya memberi kunyah dengan anak laki-laki nomor 2 atau nomor 3, tidak jadi masalah. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, anak yang paling tua namanya Saleh dan dia punya adik yang namanya Abdullah, tetapi Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah. Tetapi tentunya tatkala kita memberi kunyah dengan anak laki-laki yang kedua, kita harus memperhatikan kondisi anak laki-laki yang pertama. Ya, jangan sampai kemudian dia benci kepada kita kok kunyahnya dengan nama anaknya kedua. Kita harus melihat kondisi anak-anak juga, jangan sampai sembarang kita memberi kunyah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunyah beliau adalah Abu Abdullah dan beliau Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma adalah termasuk dari sigharis sahabah, yaitu sahabat-sahabat yang kecil yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, umur beliau masih sekitar 8 tahun. Umur beliau masih sekitar 8 tahun. Sehingga beliau mendengar hadis ini tatkala beliau masih kecil. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga terkadang dari sahabat yang lain. Contohnya dia meriwayatkan dari ayahnya Bashir. Bashir juga seorang sahabat, ayahnya sendiri. Namun hadis ini dia meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nu'man bin Bashir menyampaikan hadis ini dalam mimbarnya tatkala beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Disebutkan dalam riwayat apakah di Kufah atau di Hims. Ya, beliau adalah gubernur Kufah dan juga gubernur Hims. Beliau pernah menyampaikan hadis ini dalam khutbahnya di atas mimbar. Dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda sambil dia mengisyaratkan kepada telinga beliau. Memberi penekanan bahwasanya beliau mendengar dengan telinga beliau dan beliau katakan, "Sami'tu." Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda. Berarti hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin, hadis ini yang halal jelas dan yang haram jelas didengar langsung oleh Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dibolehkan oleh para ulama, hadis yang didengar oleh anak kecil kemudian disampaikan tatkala mereka telah dewasa. Sebagaimana contohnya hadis ini. Demikian juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, yang sebagian sahabat mendengar hadis tersebut dari Nabi tatkala mereka masih kafir. Mereka mendengar tatkala mereka masih kafir, mereka mendengar Nabi berbicara dan mereka menangkap pembicaraan tersebut. Tatkala mereka Islam, mereka menyampaikan hadis ini. Ini diperbolehkan juga. Kenapa? Kalau mereka menyampaikan tatkala masih kafir, kita masih ragu tentang amanahnya. Jangan-jangan dia berdusta. Namun tatkala dia sudah Islam baru menyampaikan hadis tersebut, maka diterima penyampaian hadis tersebut. Sebagaimana Nu'man bin Bashir, meskipun Nu'man bin Bashir mendengar hadis ini tatkala dia masih kecil belum balik, tetapi dia menyampaikannya tatkala beliau sudah dewasa. Bahkan dalam hadis ini disebutkan beliau tatkala menjadi gubernur, kemudian berkhutbah di atas mimbarnya di hadapan rakyat dengan mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat."
Sungguhnya yang halal jelas dan yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara-perkara yang syubhat tersebut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya perkara-perkara ya terbagi menjadi tiga, ditinjau dari sisi hukum halal atau haram, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-halalul al-bayyin, perkara yang halal dan yang jelas kehalalannya. Kebanyakan orang mengetahui ini hukumnya halal. Dan ini banyak ya, seperti berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, pisang, durian, anggur, semuanya halal, semua orang tahu. Ya. Kemudian menikah dengan cara yang syar'i juga halal, semua orang juga tahu. Ya. Berbagai macam makanan dan minuman dan juga muamalah, jual beli juga halal, banyak orang yang tahu. Kemudian yang jenis kedua, al-haram al-bayyin. Yang haram dan jelas keharamannya, yang diketahui oleh banyak orang. Contohnya zina adalah haram, minum khamar adalah haram, riba adalah haram, menipu adalah haram. Ya. Semua orang tahu ini hukumnya haram. Ya, semua orang Islam, kita tidak berbicara tentang orang yang baru masuk Islam atau orang Islam yang tinggal di negara-negara kafir yang terkadang dia tidak mengerti sebagian hukum. Kita berbicara tentang kaum muslimin secara umum yang tinggal di daerah kaum muslimin, bahwasanya perkara-perkara seperti khamar, kemudian riba, kemudian zina ini haram, ya. Semua kaum muslimin mengetahui akan hal ini. Kemudian jenis yang ketiga, umurul musyabihat. Perkara-perkara yang syubhat. Dalam riwayat mutasyabihat, dan syubhat dalam bahasa Arab artinya iltibas, yaitu samar, tidak jelas hukumnya. Makanya Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengerti akan hukumnya. Terlebih-lebih lagi tersebarnya kejahilan. Sebenarnya perkara tersebut haram, sudah jelas haramnya. Atau sebenarnya perkara tersebut sudah halalnya sudah sangat jelas. Tetapi karena tersebarnya kejahilan, tidak ada pendidikan agama yang tersebar di masyarakat, sehingga banyak perkara-perkara yang haram yang disangka halal oleh masyarakat. Banyak perkara-perkara yang haram yang disangka halal oleh masyarakat. Sebagai contoh, perkara yang haram yang sebenarnya itu sangat jelas, namun disangka halal oleh banyak masyarakat adalah perkara musik, alat-alat musik. Ijma' ulama 4 mazhab semuanya mengharamkan alat musik, sebagaimana saya sampaikan kemarin. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um menjelaskan tentang haramnya alat musik. Mengatakan barang siapa yang mencuri alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya, karena hukumnya seperti orang mencuri babi dan mencuri khamar. Mencuri babi, mencuri khamar tidak boleh dipotong tangannya, karena babi dan khamar adalah barang yang haram. Disamakan oleh Imam Syafi'i dengan alat musik. Ini termaktub dalam kitabnya Al-Um. Namun kebanyakan orang tidak tahu, jangankan mazhab yang lain tidak tahu akan hal ini. Mazhab Syafi'i saja, orang-orang yang mengaku mengikut mazhab Syafi'i tidak mengetahui perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan. Dalam pernyataan yang lain dalam kitabnya Al-Um dia mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, bahkan orang Yahudi atau Nasrani yang masuk ke rumah orang Muslim, yang dalam rumah orang Muslim tersebut adalah alat musik, kemudian dihancurkan oleh orang Yahudi tadi, maka dia tidak perlu bayar ganti. Kenapa? Karena memang alat-alat ini harus dihancurkan. Kayak ini merusak. Ini sangat jelas dalam seluruh mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya mengharamkan alat musik. Bahkan sebagaimana saya pernah sampaikan, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, tentang dosa-dosa besar, dia memainkan alat musik termasuk dosa-dosa besar. Karena dalil-dalil yang ada. Ini contoh perkara yang haram, ya. Perkara yang haram dan sangat jelas keharamannya berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi dan pernyataan para sahabat. Akan tapi banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Bahkan dijadikan alat untuk berdakwah oleh sebagian dai. Bagaimana orang menyangka itu haram, sementara itu dijadikan alat untuk berdakwah oleh sebagian dai. Semakin membuat rancu atau tidak diketahui oleh masyarakat. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak perkara-perkara yang jelas, akan tapi tatkala tersebar kejahilan, tidak ada pendidikan, tidak ada pengajaran agama, pengajian-pengajian di mana-mana bukan mengajar masalah fikih atau mengajar masalah akidah, tetapi kebanyakan pengajian hanya membicarakan tentang masalah akhlak, atau kemudian mungkin hanya sekedar tertawa-tertawa, atau kemudian menangis, kemudian buyar, tanpa ada penjelasan tentang hukum-hukum Islam, maka semakin banyak perkara-perkara yang tidak diketahui oleh masyarakat. Banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya lagi perkara yang sangat jelas keharamannya, yaitu bahwasanya seorang lelaki dan sepupunya
Itu bukan mahram. Seorang laki dan sepupunya bukan mahram. Seorang laki boleh menikah dengan putri pamannya atau putri bibinya, boleh. Oleh karena tidak boleh berdua-duaan. Namun banyak masyarakat tidak mengerti akan hal ini. Disangka saudara. Saudara memang saudara, kerabat. Tapi dia bukan mahram. Sehingga dianggap seperti kakak adik. Bahkan tidak boleh menikah dari sebagian dari sepupu. Karena kedekatan ini kesalahan. Ya. Ini karena kejahilan yang tersebar di masyarakat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Nabi SAW mengatakan, La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui akan kerancuan perkara-perkara ini. Menunjukkan ada sebagian orang yang mengetahui akan hakikat perkara ini, haram atau halal. Yaitu para ulama ar-rasikhuna fil ilm. Yang mereka ilmunya kokoh, ilmunya kuat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyebutkan, Allah menurunkan ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Huwallazi anzala alaikumul kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Allah menurunkan ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Kata Allah, dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada engkau. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang samar. Ayat-ayat yang samar ini sebenarnya ayatnya juga jelas. Tetapi bagi orang-orang yang berilmu. Bagi orang yang tidak berilmu, dia tidak mengerti akan hakikat daripada ayat-ayat ini. Dan demikianlah Allah sengaja menurunkan ayat-ayat yang jelas dan ada ayat-ayat yang kurang jelas. Sehingga orang-orang yang memiliki kerusakan dalam hatinya, dia akan mencari ayat-ayat yang tidak jelas untuk ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Untuk ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini banyak terjadi. Banyak ayat-ayat yang tidak nyambung ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu sebagian orang. Terutama tafsiran-tafsiran yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Mereka menafsirkan seenaknya mereka, bahkan ayat-ayat yang muhkam mereka tafsirkan sesuai dengan syahwat mereka. Apalagi ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang jelas saja mereka bisa pelintiri, bisa mereka bengkokkan, apalagi ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan akan ada orang-orang seperti itu. Kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Padahal seluruhnya telah jelas. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW semuanya diturunkan oleh Allah dengan sangat jelas. Seluruhnya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Allah mensifati Al-Quran tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal dari dalam Al-Quran. Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi SAW juga bersabda, "Taraktukum ala mahajjatin bayadha, naqiyah, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Aku telah meninggalkan kalian dalam suatu jalan yang terang benderang, yang bersih. Malamnya seperti siangnya, artinya sangat jelas. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Artinya seluruhnya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya barang siapa yang perhatikan hadis-hadis Nabi, dia akan mendapati sungguh benar bahwasanya agama telah sempurna. Ya, Allah telah berfirman tentang sempurnaan agama, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Seluruhnya telah dijelaskan. Antum buka aja kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Maka dijelaskan dari awal sampai akhir. Ya, tentang segala macam permasalahan muamalah. Ya, baca misalnya kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya dijelaskan. Bab muamalah, bagaimana berhubungan dengan manusia yang lain, tentang pernikahan, tentang ibadat, tentang puasa, tentang salat, tentang adab-adab makan, adab-adab buang hajat, semuanya telah dijelaskan dengan lengkap. Ya. Ada bergaul dengan wanita, semuanya dijelaskan dengan lengkap. Ini semakin membuktikan bahwasanya agama telah sempurna. Kok bisa muncul perkara-perkara yang mustabihat? Kok bisa muncul perkara-perkara yang samar sementara agama telah jelaskan dengan sempurna? Jawabannya pertama, karena kejahilan. Karena kejahilan. Ini sebab utama. Kebanyakan manusia tidak belajar. Sehingga tatkala timbul kejahilan dalam diri mereka, banyak perkara yang mereka tidak mengerti akan hukumnya. Ya. Terutama kalau kita bisa lihat tatkala orang hajian atau umrah, akan timbul banyak kesalahan-kesalahan karena tidak mengerti akan hukumnya. Padahal telah dijelaskan dengan jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini, sehingga timbul perkara-perkara ini mereka tidak mengerti. Sebab yang kedua yang menyebabkan timbul banyak perkara-perkara mutasyabihat adalah adanya khilaf di antara para ulama.
khilaf di antara para ulama dalam perkara-perkara yang membuat orang-orang awam semakin tidak mengerti mana yang lebih kuat, apakah halal atau haram, ya, apakah boleh atau tidak. Oleh karenanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan di antara hal-hal yang menimbulkan perkara-perkara mustabihat, padahal Nabi telah menjelaskan dengan detail. Yang pertama, nas atau nas, dalil yang menjelaskan tentang hukum sesuatu, dalil tersebut tidak diketahui oleh banyak orang. Artinya yang menukil dalil tersebut tidak banyak orang. Dan kita dapati tidak semua hadis terkenal. Ada hadis-hadis yang terkenal, ada hadis-hadis yang tidak diketahui. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak ada seorang alim yang menguasai seluruh hadis, mustahil, tidak ada. Pasti ada luput dari dia hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia. Ya. Bahkan mungkin dia pernah baca, dia akan lupa. Oleh karena tidak ada seorang alim pun, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang menguasai seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an, mereka semua hafal Al-Qur'an. Mereka semua hafal Al-Qur'an. Tapi hadis-hadis Nabi, tidak semua alim, tidak ada satu orang alim pun yang menguasai seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ mungkin timbul khilaf. Seorang alim mengatakan haram, seorang alim mengatakan halal. Kenapa? Telah sampai kepada dia satu hadis yang tidak diketahui oleh alim yang lain. Di sini timbul khilaf. Contohnya lagi yang menyebabkan adanya umur musyabihat. Ada dua nas, dan kita tahu dalam Islam ada nasikh, ada mansuh. Terkadang Nabi SAW merubah hukum. Tadinya haram menjadi halal, tadinya halal menjadi haram, karena melihat kondisi kaum muslimin dan hukum berjalan secara berkala. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami menasakh ayat. Jadi ayat Al-Qur'an pun ada yang dimansuhkan. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dimansuhkan. Contohnya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ma' minal ma'. Contohnya ini hadis yang mansuh. Innamal ma' minal ma'. Sungguhnya seorang hanya wajib untuk mandi junub kalau keluar air mani. Air kalau ada air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Air itu hanya ada kalau ada air. Artinya air mandi junub hanya diwajibkan kalau ada air mani. Artinya seorang suami kalau berhubungan dengan istrinya tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi junub. Dulu demikian hukumnya. Kemudian Rasulullah SAW merubah hukumnya. Hadis ini dimansuhkan oleh Nabi SAW dengan Nabi mengatakan, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi SAW, jika seorang lelaki telah duduk di antara 4 cabang istrinya, itu di antara 2 tangan dan di dua kaki, kemudian dia melakukan hubungan, melakukan penetrasi, kata Nabi SAW, faqad wajabal ghuslu, maka wajib bagi dia untuk mandi junub, meskipun tidak keluar air mani. Hadis yang pertama dimansuhkan. Hadis pertama, ini saja hukum mungkin orang banyak tidak tahu. Ya, disangka kalau sudah keluar air mani baru wajib mandi, kalau tidak keluar tidak. Padahal enggak. Jika kepala daripada zakar kemaluan telah masuk dalam kemaluan wanita, idzal taqal khitanani, jika telah ketemu 2 tempat yang disunat, maka telah wajib untuk mandi junub meskipun tidak keluar air mani. Hadis tadi dimansuhkan dengan hadis setelahnya. Seandainya hadis ini sampai pada yang satu sampai pada yang lain dan satu yang sampai pada yang lain, maka akan timbul khilaf. Pada suatu kaum sampai hadis yang membolehkan, pada suatu kaum sampai hadis yang mengharamkan. Padahal mereka tidak tahu bahwasanya hadis yang mengharamkan datang belakangan, memansuhkan yang sebelumnya. Maka timbullah khilaf di antara para ulama. Atau bisa jadi 2 hadis tersebut sampai pada satu kaum, dua-duanya sampai, namun mereka bingung. Mana hadis yang pertama, mana hadis yang terakhir? Butuh penelitian. Orang yang bisa meneliti dan mengetahui hadis ini yang terakhir, maka dia mengatakan hukumnya haram. Tapi yang tidak tahu, maka dia bingung, dia tawakuf, saya tidak tahu hukumnya. Jadilah perkara ini syubhat bagi dia. Atau terkadang ada permasalahan yang tidak ada nas, tetapi hukumnya diambil dari dalil-dalil yang umum, dari keumuman ayat, dari keumuman hadis, atau diambil dari kias. Maka ini juga timbul permasalahan. Dan banyak perkara yang tidak ada nasnya. Contohnya misalnya rokok. Rokok, sering kalau kita tegur seorang, "Ya akhi, rokok jangan kamu merokok, rokok hukumnya haram." Kata dia, "Mana dalam Al-Qur'an rokok itu haram? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah rokok, sungguhnya rokok itu berbahaya, bisa membunuhmu." Tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini memang tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada, di zaman Nabi enggak ada rokok. Di zaman Nabi belum ada rokok. Sehingga banyak perkara-perkara yang diharamkan diambil dari keumuman dalil. Namun kita punya dalil-dalil yang umum. Dalam seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La darar wa la dirar." Tidak boleh seorang beri kemudaratan kepada dirinya dan tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain.
dan rokok mencakup kedua-duanya, memberi kemudaratan pada dirinya dan mengganggu orang lain, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Dan ini seperti ini banyak orang yang berusaha menghindar dengan mengatakan tidak ada dalilnya secara tegas. Kita katakan Islam sempurna. Meskipun tidak disebutkan secara tegas karena rokok tidak ada di zaman Nabi SAW, tapi Islam telah memberikan kaedah-kaedah yang dalil perkara-perkara tersebut bisa dimasukkan dalam keumuman. Terkadang timbul khilaf di antara para ulama, apakah hal ini masuk dalam keumuman atau tidak, ataukah hal ini bisa dikiaskan atau tidak. Maka timbul khilaf di antara para ulama, jadilah perkara tersebut perkara yang rancu. Dari sini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang khilaf di antara para ulama tentang perkara-perkara yang syubhat, namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukum hakikatnya, menunjukkan ada sebagian ulama yang mengetahui hakikat hukumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku berkumpul di atas kesesatan, enggak mungkin. Pasti ada ulama yang tahu hukum aslinya ini halal atau haram. Setelah dia melakukan penelitian, melakukan pembahasan, maka dia mengatakan hukumnya halal atau hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama menyebutkan beberapa perkara-perkara yang syubhat, yang di situ khilaf ulama sangat kuat. Contohnya yang disebut oleh para ulama, contohnya misalnya jual beli atau menerima hadiah dari orang yang pekerjaannya campur antara haram dan halal. Orang ini dia bekerja di bank konvensional. Tentunya melakukan praktek riba dengan kesepakatan seluruh manusia. Bahwasanya bank konvensional dibangun di atas riba dan riba hukumnya haram, dosa besar. Tetapi selain itu dia punya kios. Yang kios menjual barang-barang yang halal. Ternyata orang ini ngundang kita ke rumahnya, dihidangkan makanan. Boleh enggak kita makan? Maka ini khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dilihat dari mana yang lebih dominan penghasilannya. Apakah penghasilannya yang lebih dominan adalah yang haram? Kalau yang penghasilannya dominan adalah haram, maka tidak boleh makan di rumah dia. Tidak boleh. Karena kita akan pasti makan makanan yang haram. Karena dominannya dari perkara yang haram. Ada yang mana yang demikian. Adapun jika hasilnya ada dominannya adalah dari perkara yang halal, gaji dia bang cuma misalnya 4 juta, sementara kiosnya menghasilkan 8 juta per bulan, maka boleh kita makan di situ. Kenapa? Karena hasil kiosnya lebih banyak. Oleh karenanya kalau kita mempraktekkan perkataan ulama ini, kalau kita diundang kita tanya, mohon maaf kamu penghasilannya berapa? Di bank berapa, di kios berapa? Dia bilang, oh di bank 10 juta, di kios cuma 2 juta. Oh saya permisi, mohon maaf tidak bisa. Ini pendapat sebagian ulama. Dilihat dari mana yang dominan. Ada cara melihat yang lain. Yang melihat ada caranya yang memandang seperti Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Jika kamu ketahui bahwasanya makanan yang dihidangkan kepadamu atau hadiah yang diberikan kepadamu benar-benar haram, kamu tahu ini dia beli dari gaji banknya, maka tidak boleh kamu terima. Kalau kamu tahu zatnya itu benar-benar dari bank. Tetapi kalau kamu tidak tahu, maka tidak mengapa kamu terima. Karena hartanya masih campur. Bisa jadi ini dari hasil kiosnya, bisa jadi. Dan tidak wajib bagimu untuk bertanya-tanya. Mas, ini HP yang kamu hadiahkan kepada saya, ini HP dari gaji bank atau dari keuntungan dari kios? Tidak perlu bertanya, kata para ulama. Dan ini termasuk tanatu, takalluf, bertanya-tanya, tidak perlu. Tapi kalau kamu tahu persis, dia kemarin, dia bilang, kemudian tatkala membeli, dia ajak kamu ke toko, dia mengatakan, alhamdulillah saya baru terima gaji dari bank, ini saya belikan kamu HP. Oh jangan terima kalau begitu. Karena kamu tahu dia beli dari hasil yang riba. Ini pandangan ulama. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya, ya, intinya selama belum tahu ini dari mana, maka boleh. Tidak dilihat dari banyak sedikitnya. Yang penting selama hasil uangnya masih campur, maka tidak mengapa dimanfaatkan atau diterima hadiahnya atau makan di rumahnya, selama tidak yakin bahwasanya itu benar-benar dari yang haram. Ini pendapat yang sangat kuat. Pendapat yang berikutnya, pendapat yang ketiga, menyatakan bahwasanya seluruh pemberian orang-orang berpenghasilan haram, meskipun penghasilannya murni haram seluruhnya 100%, maka kalau dia berikan kepada kita, kita terima, halal. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan kalau ada sebagian orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, saya punya tetangga wahai Ibnu Mas'ud, sering memberikan pemberian kepada saya. Apakah saya terima atau tidak? Kata Ibnu Mas'ud, terima. Dalam riwayat mereka mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, tetangga saya ini tidak ada penghasilannya kecuali dari harta yang haram. Kata Ibnu Mas'ud, terima. Lakumul mahna wa alaihil wizr.
Kata Ibnu Mas'ud, bagi kalian enaknya, bagi dia dosanya. Bagi kalian enaknya, bagi dia apa? Dosanya. Itu bukan urusan kalian, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Menerima hadiah boleh. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh Barirah, ya. Budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, budaknya Aisyah yang kemudian dibebaskan oleh Aisyah. Barirah dikasih sedekah sama orang. Kemudian sedekah tersebut dihadiahkan kepada Nabi, yaitu daging untuk dimakan oleh Nabi. Suatu makanan namanya burmah. Ya, ada makanan yaitu daging campur dengan kuah. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi mau makan, maka Aisyah menegur, kata Aisyah, ini tadi sedekah diberikan kepada Barirah. Dan kita tahu Ahlul Bait, Nabi dan keturunannya tidak boleh makan sedekah. Nabi dan keturunannya tidak boleh makan hasil sedekah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inilah anqalibu ila baiti." Suatu hari aku pulang ke rumahku, fawajatu tamrata saqitatan ala firashi. Saya dapati ada sebutir korma yang terdapat di tempat tidurku. Fa arfa'uha liakulaha. Kemudian saya pun mengangkat korma tersebut untuk saya makan, maka saya ingat, jangan-jangan ini korma dari sedekah. Maka faulqiyah, maka saya pun buang korma tersebut. Ya, Nabi tidak haram bagi Nabi untuk makan hasil sedekah. Ternyata waktu Barirah dikasih sedekah oleh orang lain, kemudian sedekah itu diberikan kepada Nabi, Nabi makan. Maka Aisyah heran, bukankah engkau tidak boleh makan sedekah? Ahlul Bait enggak boleh makan sedekah, Nabi dan istrinya enggak boleh makan sedekah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaiha sedekah walana hadiyah." Bagi dia sedekah, bagi kita hadiah. Oleh karenanya para ulama berdalil dengan hadis ini, mereka memandang cara melihat dua sisi. Kalau melihat dari sisi Barirah, bahwasanya harta tersebut statusnya sebagai sedekah. Karena yang memberikan kepada Barirah adalah sedekah. Tetapi tatkala Barirah memberikan kepada Nabi, statusnya berubah menjadi hadiah. Dan Nabi boleh makan hadiah. Nabi boleh makan hadiah. Dari sini Nabi menerima. Inilah dijadikan dalil oleh sebagian orang dan sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud. Orang itu bekerja di bank, praktek riba, rentenir. Hasil dia haram. Tetapi itu status dari status dia. Tatkala dia berikan kepada kita, statusnya sebagai apa? Hadiah. Maka boleh diterima. Ini dalil sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab, ini memang perkara yang syubhat. Yang sulit bagi kita untuk merajihkan. Sementara kita dapati Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ada budaknya yang memberi hadiah makanan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Bakar makan. Setelah Abu Bakar makan, budaknya kasih tahu, "Wahai tuanku, sungguhnya itu dari hasil dulu saya pernah pura-pura jadi dukun. Saya tipu manusia, saya pura-pura jadi dukun, maka saya dikasih duit. Duit itu untuk saya belikan makanan yang kamu makan tadi." Maka Abu Bakar kemudian mengorek-ngorek tangannya untuk memuntahkannya. Ini dalil bahwasanya Abu Bakar tidak mau makan, meskipun karena dia tahu itu dari hasil yang haram. Karena dia tahu secara zatnya itu dari hasil yang haram. Kalau kita memilih pendapat Ibnu Mas'ud, hukumnya halal. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang berpendapat status yang berbeda tadi, ya, mereka mengatakan Abu Bakar memuntahkannya bukan karena haram, tetapi karena wara'. Karena wara', dan wara' lain dengan hukum. Wara' seorang bisa meninggalkan sesuatu yang boleh menurut bagi dia, tapi dia wara' tawarruan, maka dia tinggalkan. Bukan karena haram, tapi karena dia tidak mau terkena syubhat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini memang menunjukkan perkara ini memang makanya dijadikan contoh oleh para ulama karena timbul khilaf yang kuat di antara para ulama tentang masalah ini. Mana yang rajih kalau kita diundang oleh orang yang modelnya seperti ini, punya penghasilan dari harta yang halal dan juga dari harta yang haram. Kita tahu dia ini suka main judi. Tetapi dia punya toko. Sekalian dia juga untung dari judi. Ya, repot kita diundang. Atau kita diberi uang, ini uang kamu naik haji, tapi dia hasilnya dari seperti itu. Bagaimana hukumnya? Repot. Dari mana pendapat yang kita pilih? Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat bahwasanya ya selama masih bercampur maka halal. Selama masih bercampur maka halal, tapi kalau sudah tahu zatnya itu benar-benar haram, maka ditinggalkan. Maka ditinggalkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian permasalahan yang lain disebutkan oleh para ulama, ya. Ya karena kita tahu Nabi SAW beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi disebut oleh nama akaluna lis-suhud. Ciri-ciri mereka suka memakan harta yang haram. Mereka tidak perlu dengan perkara, yang penting punya hasil mereka ambil, meskipun dari cara-cara yang haram. Akaluna lis-suhud. Akan tapi Nabi bermuamalah dengan mereka. Nabi jual beli dengan mereka.
Karena statusnya meskipun dari dia beli daripada Nabi atau Nabi beli daripada dia, statusnya jual beli. Bisa jadi barang yang Nabi beli adalah hasil dari yang haram. Tetapi selama mereka tidak murni dari harta yang haram, orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, mereka dari harta yang haram dan harta yang halal bercampur. Dan Nabi bermuamalah dengan mereka. Bahkan Nabi SAW meninggal dalam keadaan punya hutang, yaitu Nabi SAW menggadaikan baju perang beliau kepada seorang Yahudi. Pada seorang Yahudi. Karena Nabi SAW berhutang karena untuk beli makanan. Tatkala Nabi SAW dalam keadaan tidak punya uang sama sekali untuk beli makanan, maka dia pun menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, dan beliau meninggal dunia, belum sempat untuk membayar hutang tersebut. Ini menunjukkan muamalah Nabi dengan orang Yahudi. Bisa jadi orang Yahudi tadi, tatkala memberikan pinjaman kepada Nabi, adalah dari hasil yang haram. Karena sifat-sifat orang Yahudi suka makan riba. Namun kata para ulama, selama orang Yahudi di zaman Nabi masih bercampur antara hasil yang haram dengan hasil yang halal, maka boleh bermuamalah dengan mereka. Contohnya juga Nabi SAW tatkala dalam perang Khaybar atau di Khaybar, Rasulullah SAW diberi hadiah makanan dari seorang wanita Yahudiyah. Diberi makanan buat Nabi dan para sahabatnya. Yang makanan tersebut diberi racun oleh wanita Yahudiyah tadi. Nabi terima, husnudzan, maka Nabi pun makan. Ternyata setelah Nabi makan sedikit, tiba-tiba daging tersebut berbicara, "Inni masmumah, saya beracun." Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk berhenti makan. Namun sebagian sahabat sudah lahap makan dan mereka meninggal tatkala itu. Intinya Nabi menerima hadiah makanan tersebut. Kemudian Nabi panggil wanita Yahudiyah tadi. "Kenapa kau berikan racun kepada makananku?" Kata wanita Yahudiyah tadi, "Kamu mengaku sebagai Nabi. Kalau kamu bohong, biar mati sekalian. Tapi kalau kamu benar, pasti kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan ternyata benar Nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalil bahwasanya selama seorang orang lain tersebut masih bercampur hartanya antara halal dan haram, maka kita boleh bermuamalah dengan dia. Dia beri hadiah kepada kita, kita terima. Ya, dia ajak makan sama dia, kita makan bersama dia, enggak jadi masalah. Kemudian meskipun hasil halalnya sedikit, enggak jadi masalah. Meskipun hasil halalnya apa? Sedikit. Atau dia membeli barang dari kita, kita silakan, kita jual. Atau kita beli barang dari dia juga tidak jadi masalah. Sebagaimana muamalah antara para sahabat dengan orang-orang Yahudi. Di antara perkara yang disebutkan khilaf juga di antara para ulama adalah permasalahan memakan dari daging yang dikirim dari negara kafir. Seperti contohnya di Indonesia atau dari sini ada kiriman daging mustawrad dari Brazil misalnya. Brazil kebanyakan orang-orang apa? Orang Nasrani. Maka boleh enggak kita makan dari sembelihan mereka? Ini ada khilaf di antara para ulama karena melihat kondisi yang ada sekarang ini. Para ulama telah sepakat bahwasanya makanan ahlul kitab, sembelihan ahlul kitab halal. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum." Dan sembelihan-sembelihan makanan-makanan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian. Jadi ini keistimewaan ahlul kitab. Ahlul kitab berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin makanannya haram, kemudian sembelihan mereka haram, kemudian tidak boleh menikah dengan wanita-wanita mereka. Kemudian kalau mereka berperang maka tidak diterima jizyah dari mereka, namun diperangi. Adapun ahlul kitab, maka sembelihan mereka halal. Wanita-wanita mereka boleh dinikahi. Dan kalau mereka di bawah hidup di negara kaum muslimin, mereka bayar jizyah. Dan dibiarkan mereka beribadah di atas agama mereka selama mereka bayar jizyah. Ini kekhususan ahlul kitab. Oleh karena para ulama sepakat tentang makanan yang disembelih oleh ahlul kitab. Yang jadi sekarang jadi masalah, banyak di negeri-negeri orang-orang Nasrani, mereka menyembelih ayam atau menyembelih sapi bukan dengan cara yang syar'i. Bukan dengan cara yang syar'i. Dari sisi manusianya halal. Kalau dia yang sembelih dengan cara islami, halal. Tetapi tatkala mereka diketahui menyembelih dengan cara yang tidak islami, contohnya sapi dilemparkan hidup-hidup dalam penggilingan, ini tidak boleh seperti ini, tidak disembelih. Ayam di-strom misalnya, ini tidak boleh, tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka jadi hukumnya haram. Padahal hukum asalnya sembelihan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, hukum asalnya halal. Tetapi hukum asal ini
berlawanan dengan hukum zahir. Zahirnya orang-orang Nasrani kalau nyembelih tidak peduli. Bukan mesti disembelih di sini. Saya tahu babi atau anjing saja mereka tusuk dengan apa? Dengan besi. Ya. Mereka tidak sembelih anjing dan babi tersebut. Oleh karenanya kebiasaan mereka berubah. Kebiasaan mereka berubah. Dari sini bagaimana hukum makan daging yang datang dari negeri-negeri seperti itu. Terlebih-lebih lagi, telah terjadi penipuan. Masuk sebagian daging ikan, kemudian tertulis di ghilaf atau kantong daging ikan tersebut ditulis telah disembelih dengan cara Islami. Padahal itu ikan. Tidak perlu disembelih tidak apa-apa, tapi ditulis disembelih dengan cara Islami. Ini kebohongan yang mereka lakukan. Kebohongan yang mereka lakukan. Oleh karenanya, alhamdulillah seperti pemerintah Arab Saudi mereka mengirim mandub-mandub orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan tertentu untuk mengecek tentang bagaimana cara penyembelihan yang dilakukan dari perusahaan tersebut. Bahkan bisa jadi, misalnya orang Nasrani yang memiliki perusahaan, tetapi pekerjanya orang-orang Hindu Buddha misalnya. Repot juga. Yang nyembelih bagian penyembelihan adalah orang Hindu dan Buddha. Jadi tidak timbullah syubhat seperti ini. Maka butuh penelitian, butuh penjelasan dalam masalah-masalah seperti ini. Sementara kita dapati bahwasanya Nabi SAW tatkala dikasih hadiah dari orang-orang wanita Yahudiyah makanan, dia langsung makan. Padahal kita tahu bahwasanya bisa jadi wanita Yahudiyah tadi mungkin makan anjing atau makan babi, bisa jadi dia tangannya tidak bersih daripada najis, namun dia masak dengan tangannya. Dan ini syubhat-syubhat, syak-syak atau keraguan-keraguan seperti ini hendaknya kita hilangkan. Kalau Nabi SAW, ini penting bagi para hadirin sekalian, kalau Nabi SAW menerima hadiah makanan dari wanita Yahudiyah, padahal namanya orang Yahudi, bisa jadi dia makan anjing. Atau bahkan Nabi SAW pernah menggunakan bejananya wanita musyrikah. Padahal bisa jadi bejana tersebut mungkin diletakkan khamr, bisa jadi mungkin pernah diletakkan makanan yang haram. Namun Nabi SAW terima bejana tersebut digunakan untuk berwudu oleh Nabi SAW. Dan namanya orang-orang kafir tidak tahu bagaimana membersihkan najis. Bisa jadi wanita Yahudiyah tadi mungkin dia buang air, dia tidak bersih cara ceboknya. Banyak kemungkinan. Namun kemungkinan tersebut tidak diperhatikan oleh Nabi SAW. Nabi menerima hadiah makanan tersebut dan makan. Apalagi seorang Muslim. Kita tidak dituntut untuk bertanya-tanya, kamu masaknya bagaimana? Steril atau tidak? Kamu tadi ceboknya benar atau tidak? Karena akan timbul banyak syubhat. Sebagaimana dialami oleh sebagian orang dari kelompok sesat yang punya imam yang bingung kalau ada orang masuk di masjidnya maka harus dipel seluruhnya. Kenapa orang itu nggak tahu beristinja? Jangan-jangan tidak suci tidak sah. Jangan-jangan kemudian dia masuk ada najisnya sehingga setiap orang datang dipel. Ini dari mana seperti ini? Atau ada bekas makanan orang dicuci. Sampai sekarang saya pernah ditanya, Ustaz, saya punya teman kenapa begitu, setiap saya makan mesti dicuci dulu baru dia tidak mau makan bareng sama kita. Kenapa dia? Jangan-jangan selalu ada syubhat dalam diri, jangan-jangan dia tidak tahu cara mensucikan. Jangan-jangan tangannya masih ada najis. Sehingga di depan rumahnya selalu sediakan air. Kalau masuk rumah, dia sendiri harus cuci kaki. Khawatir injak najis di jalanan. Syubhat, was-was lalu masuk dalam diri mereka. Dan ini tidak benar. Kita punya kaidah bahwasanya asal dalam segala perkara hukum asalnya halal dan suci kecuali ada bukti yang menunjukkan dia najis atau dia haram. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang juga merupakan syubhat disebutkan oleh para ulama, contohnya permasalahan salat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Seperti seorang masuk dalam Masjid Nabawi setelah asar. Ini khilaf kuat di antara para ulama. Nabi SAW mengatakan, la salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Sementara dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Maka khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh salat sama sekali. Kenapa? Atau ada yang mengatakan boleh salat. Kenapa? Karena hadis la salata ba'dal fajri ba'dal asri hatta taghiba syamsu, tidak ada salat setelah salat asar, tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ini hadisnya umum, mencakup salat sunnah apa saja.
Adapun hadis tahiyatul masjid, hadisnya khusus. Dan yang khusus lebih diutamakan daripada yang umum. Oleh karenanya, boleh. Yang lain memandang tidak boleh. Dia balik perkaranya. Dia mengatakan, hadis, barang siapa yang masuk masjid, maka sholat dulu 2 rakaat, ini umum. Kapan saja dia masuk. Umum waktunya, dari sisi waktu, umum. Dan hadis tidak boleh sholat setelah asar sampai maghrib, hadisnya khusus. Waktunya lebih khusus. Waktunya antara asar sampai maghrib. Adapun jika kalian masuk masjid, waktunya umum, kapan saja masuk masjid. Oleh karenanya yang khusus diutamakan daripada yang umum, oleh karenanya nggak boleh. Lihat cara pandang yang berbeda. Yang satu memandang umum dari sisi sholatnya. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat setelah asar sampai maghrib, mencakup seluruh sholat. Kemudian sholat tahiyatul masjid lebih khusus. Oleh karenanya yang khusus diutamakan daripada yang umum, maka boleh sholat tahiyatul masjid. Ini dipandang dari sisi sholat, maka tahiyatul masjid lebih khusus. Yang satunya memandang dari sisi waktu. Waktu sholat tahiyatul masjid lebih umum. Dan waktu sholat antara maghrib, asar dan maghrib lebih khusus. Oleh karenanya larangan lebih khusus dan lebih diutamakan. Dari sini tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Maka kita bingung bagaimana cara merojihkannya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan dua-duanya kuat. Satu memandang keumuman dari sisi sholat, satu memandang keumuman daripada sisi waktu. Oleh karenanya tatkala ada pertentangan di antara dua hadis ini yang kita tidak pahami, maka perlu perojih dari sisi luar. Dari hadis yang luar, dari hadis luar. Kita dapati ternyata Nabi SAW terkadang sholat di waktu terlarang. Contohnya Nabi SAW sholat, mengqadha sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Berarti ada sholat yang dikerjakan setelah asar selain sholat tahiyatul masjid. Ini menguatkan bahwasanya lebih boleh sholat tahiyatul masjid meskipun waktu setelah asar. Karena ada dalil yang lain. Dalil yang lain, Nabi pernah mengqadha sholat ba'diyah zuhur dikerjakan setelah apa? Setelah asar. Contohnya Nabi pernah melihat sahabat yang sholat 2 rakaat setelah subuh. Para Nabi mengatakan tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari naik. Ternyata ada orang yang sholat mengqadha 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan setelah sholat subuh dan Nabi tidak larang. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada sholat yang tertentu yang ada sebabnya dikerjakan pada waktu terlarang, maka hukumnya boleh. Dari sini pendapat yang kuat Allah alam bisawab, sholat tahiyatul masjid karena dia sholat yang ada sebabnya, maka boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Sebagaimana sholat-sholat yang ada sebab yang lainnya. Seperti sholat istikharah, sholat taubat, ya, sholat tahiyatul masjid. Ya. Kalau seorang butuh untuk sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang bermaksiat, ya tatkala di waktu asar dan dia ingin segera bertobat, maka disilakan dia sholat 2 rakaat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperbolehkan. Karena sholat tersebut ada sebabnya, wallahu alam bisawab. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dini wa irdihi." Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga keselamatan agamanya dan keselamatan harga dirinya. Ya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Adapun yang nekat menjerumuskan diri kepada perkara yang syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Kenapa? Pertama, dia bergampang-gampang. Ini syubhat, enggak jadi masalah, kan belum yakin haram. Saya lakukan aja. Akhirnya apa? Karena dia menggampang-gampangkan perkara yang syubhat, lama-lama dia menggampangkan perkara yang haram. Tafsiran yang kedua, dia mengatakan ini syubhat, saya lakukan saja. Ternyata hakikatnya haram. Maka kata Nabi, barang siapa yang menjerumuskan dirinya dalam perkara yang syubhat, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Dari sisi bermudah-mudahan, dan dari sisi bisa jadi perkara syubhat tersebut ternyata hukumnya haram. Adapun yang menjauhkan diri, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan telah menyelamatkan harga dirinya. Orang-orang tahu dia meninggalkan syubhat, maka dia selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini jangan-jangan haram dia tinggalkan. Dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia akan selamat dari cercaan manusia. Orang-orang juga melihat orang itu kok yang syubhat-syubhat dilakukan saja, maka dicelalah orang tersebut. Maka barang siapa meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia selamat sisi agamanya dan selamat harga dirinya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Ya. Kalau dia mengembalakan dari jauh, maka misalnya ada hewan gembalaannya yang lepas, maka tidak akan sampai ke tempat tanah orang lain. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Maka bisa dia selamatkan, dia tarik kembali. Tetapi kalau dia letakkan kambing-kambingnya dekat areal tanah orang lain, ya lama-lama dia lupa, kambingnya ucul masuk. Ini salah dia kalau begini. Oleh karena sebagian ulama mengatakan meskipun kambing itu masuk di siang hari, tetap dia harus tanggung jawab. Karena dia yang salah, dia meletakkan kambing-kambingnya dekat tanah orang lain.
Kemudian Nabi SAW memberi permisalan, ya tadi permisalan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya setiap raja ada daerah terlarangnya. Dan ketahuilah bahwasanya daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kata Allah, inilah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Perkara-perkara yang haram harus dijauhi, jangan didekati. Barang siapa yang mendekati perkara-perkara yang haram, suatu saat dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan tentang pentingnya jantung. Al-qalb dalam bahasa Arab artinya jantung, bukan hati, sebagaimana yang sering diterjemahkan oleh banyak orang. Al-qalb adalah jantung. Kata Nabi, bahwasanya setiap jasad ada mudghah. Kalau idza saluhal jasadu kullu. Jika segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruhnya. Dan jika rusak, maka rusak pula seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah dia adalah jantung. Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini tentang masalah jantung atau masalah hati kalau terjemahan kita, setelah menyebutkan tentang masalah syubhat. Untuk menjelaskan bahwasanya kebersihan hati atau kebersihan jantung itu sangat berpengaruh dengan makanan yang kita makan. Kalau seorang terjerumus pada perkara-perkara yang haram, maka akan merusak hatinya atau merusak apa? Jantungnya. Kalau hati seorang sudah rusak, maka dia akan sulit untuk khusyuk, sulit untuk meneteskan air mata. Kenapa? Hatinya rusak. Dan akan berpengaruh pada dirinya, malas untuk beramal ibadah, lebih senang tidur meskipun sudah dikumandangkan azan subuh, dia lebih senang memakai selimutnya. Kenapa? Hatinya enggak beres. Hatinya enggak beres. Oleh karenanya Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at. Kata dia bahwasanya seandainya hati-hati itu bersih, maka akan tercabik-cabik. Kalau apa? Minal hirmani. Kalau dia terhalangi dari la taqatta'at asafan minal hirmani, maka dia akan tercabik-cabik tatkala ada suatu kewajiban yang tertinggal. Ini hati yang bersih seperti ini. Kalau ada orang ketinggalan salat subuh, ketinggalan berjamaah salat subuh, maka dia akan merasa sangat menyesal. Maka dia sangat bersedih. Tetapi karena hati sudah tidak beres, diisi dengan perkara-perkara yang haram, maka ketinggalan salat subuh biasa aja. Jangankan ketinggalan jamaah, salat subuh jam 8 siang pun santai aja. Biasa, enggak jadi masalah. Enggak merasa sedih. Kalau orang merasa hatinya bersih, tatkala dia melihat sesuatu yang haram, melihat aurat wanita tanpa sengaja, dia menyesal. Tapi kalau hatinya kotor, dia malah puas-puasin lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuek, hatinya kotor. Oleh karena kotornya hati berpengaruh dengan apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan. Barang siapa yang melakukan perkara yang syubhat, maka dia terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, dan ini akan berpengaruh pada hatinya. Oleh karena Nabi SAW menyebutkan hati setelah menyebutkan masalah syubhat. Dan pengaruh rusaknya hati karena hal yang haram, bukan cuma pada diri kita, bahkan berpengaruh juga kepada keluarga kita. Oleh karenanya, sungguh menakjubkan bagaimana solehnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang luar biasa solehnya. Yang disebutkan dalam sejarah beliau, bagaimana ayahnya Ismail, tatkala akan meninggal dunia, dia berkata, inni la a'lamu fi jami'i mali syubhatan. Sebelum meninggal dia mengatakan, saya tidak tahu ada sesuatu yang syubhat dalam seluruh hartaku, tidak ada. Ayahnya Al-Imam Al-Bukhari tidak ada yang dia makan buat dirinya, dan tidak ada yang dia beri makan kepada anaknya kecuali sesuatu yang jelas halalnya, enggak ada yang syubhat, enggak ada. Coba kalau kita bicara tentang harta kita cek, apa kita yakin semuanya halal? Yang halal ada yang kita yakini, yang haram juga ada yang kita yakini, yang syubhat banyak. Oleh karenanya ayahnya Imam Al-Bukhari dianugerahi oleh Allah seperti Imam Al-Bukhari. Kenapa? Dia memberikan makanan kepadanya dengan makanan yang dia yakin halal. Adapun kalau kita beri makanan sembarangan kepada anak kita, maka jangan heran kalau anak kita kemudian menjadi jagoan, menjadi kura-kura ninja, menjadi macam-macam ya. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan makanan yang kita makan atau makanan yang kita berikan kepada anak kita. Bagaimana Allah mau menjaga anak kita sementara kita tidak menjaga makanan kita? Oleh karena sangat menakjubkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, tatkala Nabi Khidir menjelaskan kenapa dia meluruskan tembok yang dari satu kampung, yang kampung tersebut tidak mau menjamu mereka. Maka Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtaha kanzul lahumā. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Wa kana abuhuma salihah." Kata Nabi Khidir bahwasanya tembok yang tadi saya luruskan adalah milik dua anak yatim
yang tinggal di kota ini. Di bawah tembok tersebut ada harta mereka. Kalau seandainya tembok tersebut tidak diluruskan, dibiarkan miring, maka orang lain akan melihat harta tersebut dan akan diambil. Allah ingin menjaga harta tersebut. Apa sebabnya Allah ingin menjaga harta ini? Kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma shaliha. Karena ayah daripada dua anak ini ayah yang soleh. Kalau antum baca buku tafsir disebutkan yang dimaksud dengan ayah mereka berdua adalah ayah dari kakek yang ketujuh. Allah menjaga keturunannya sampai dari keturunan yang ketujuh Allah masih jaga. Oleh karenanya ikhwan, ini sangat berpengaruh dalam diri kita dan juga orang kalau menjaga dirinya dari makanan yang haram, dari perbuatan-perbuatan yang haram, maka dia akan mendapatkan kekhusyuan dalam salatnya. Dia akan mudah meneteskan air mata tatkala dia mengingat dosa-dosanya. Dia akan merasakan lezatnya ibadah. Dia akan merasa taqatta'at qulub, taqatta'at asafan minal hirmani. Kalau hati dia meninggalkan perkara yang wajib, maka dia akan bersedih. Kalau dia terjerumus dalam perkara yang haram, maka dia akan bersedih. Kenapa hatinya masih bersih? Pengaruh pada diri kita. Demikian juga pengaruh kepada istri kita dan anak-anak kita. Anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini, siapa yang bisa menjamin anak kita ya ikhwan? Kehidupan di luar sangat parah. Kerusakan masuk bahkan di pondok-pondok. Sekarang teknologi tidak bisa dibatasi. Internet di mana-mana, anak rusak gara-gara lihat internet. Dia tidak mau buka, akan muncul perkara-perkara yang jelek yang akan dia lihat. Kita berusaha didik di rumah kita, begitu dia bergaul sama tetangganya, bergaul 1 jam sama tangga tersebut, dia rusak. Anak tetangga rusakin dia. Dan namanya anak-anak ingin tahu. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, kalau kita tidak soleh, maka siapa yang jaga anak-anak kita? Lihatlah bagaimana kakek yang ketujuh dijaga keturunannya sampai keturunan yang ketujuh yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa kana abuhuma shaliha. Karena ayah mereka adalah ayah yang soleh. Kakek mereka adalah kakek yang soleh. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Sini. Ya, silakan. Intinya beliau bertanya tentang muamalah dengan bank. Muamalah dengan bank. Dia tahu bahwa kalau bermuamalah dengan bank konvensional, maka muamalah tersebut muamalah riba. Dia tentu akan menawarkan bunga atau kalau kita meminjam maka dia akan mendatangkan bunga untuk kita bayar. Entah kita dapat bunga atau dia yang kasih, harus kita yang bayarkan bunga sama dia. Dan hukumnya dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis yang kemarin dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang kasih makan riba. Jadi antara pihak pengutang dan yang berutang, antara pihak pengutang dengan nasabah sama-sama dilaknat. Pencatatnya, notarisnya juga yang mencatat juga dilaknat, yang menjadi saksi juga dilaknat. Kata Nabi, hum sawa, mereka semua sama dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riba adalah dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar. Oleh karena itu kita tidak bermuamalah dengan bank-bank tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Para ulama menyebutkan kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya misalnya seorang tidak mungkin bisa berhaji kecuali pemerintah memaksakan untuk menalang dana tersebut di bank konvensional. Apa boleh buat? Sementara telah wajib bagi kita untuk haji. Sementara tidak mungkin kita berhaji kecuali dengan cara itu. Nah, kita bilang itu kita enggak mau, cuma terpaksa seperti itu. Maka ini lain cerita. Beda dengan kalau orang tidak terpaksa. Jadi kalau kita terpaksa pun harus bermuamalah dengan bank, maka jangan kita ambil bunganya. Jangan kita ambil bunganya. Kalau kita ambil bunganya, maka kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan umum. Ya. Kita ambil bunganya dan kita harus teliti uang kita berapa. Harus kita bedakan antara uang kita dengan uang bunga. Ambil bunganya kita gunakan untuk buat jalan, untuk buat misalnya WC di masjid, untuk trotoar di kampung. Ya. Ini nggak jadi masalah. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum.
Brazil, apa ini termasuk kitab tentang memotong ayam, karena sejak di sini kebanyakan ayam diimpor dari Brazil, 90%. Jadi apa kita bisa menjamin bahwa itu halal atau tidak konsumsi daging ayam yang masuk di Arab Saudi? Beliau bertanya tentang daging ayam yang dimasuk di sini, sebagian dari apa namanya Brazil misalnya, ya. Kita katakan tadi kalau kita menjamin 100% kita nggak bisa jamin, tetapi secara umum bahwasanya sudah ada petugas-petugas yang mengecek. Oleh karenanya perusahaan-perusahaan tidak semua secara bebas, perusahaan-perusahaan tertentu yang telah diberi izin oleh pemerintah Arab Saudi untuk bisa mengekspor ke sini. Ya. Tentunya ini kembali kepada pemerintah Arab Saudi. Kalau kita percaya sama mereka, ya kita percaya. Dan adapun menjamin mungkin ada 1-2 ekor yang tidak beres, ya kita nggak tahu. Tapi secara umum mereka sudah berusaha dengan mengirim para petugas pengecek sehingga tentunya bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Ini kembali kepada pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Apakah setelah selesai melakukan awal sunnah, kita disyariatkan membaca doa yang Apa? yang doa dan salat rakaat 2 rakaat. Enggak, jadi setelah setiap tawaf sunnah ada 2 rakaat sunnah. Barang siapa yang sudah tawaf 7 kali putaran, maka dia salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim atau di belakangnya atau di mana saja. Yang penting salat 2 rakaat dan tidak perlu mengucapkan abda'u bima bada Allahu bih. Abda'u bima bada Allahu bihi itu diucapkan tatkala ingin sa'i, tatkala seorang berjalan ke Safa, maka dia mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Setelah dia mengatakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar Allah. Abda'u bima bada Allahu bih, aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Artinya apa? Allah memulai menyebutkan Safa baru menyebutkan Marwah. Allah mengatakan inna Safa wal Marwata. Sungguhnya Safa dan Marwah. Tatkala Allah mulai menyebutkan Safa lebih dahulu, Nabi mengatakan, saya mulai dengan apa yang disebut oleh lebih dahulu. Maka Nabi mulai daripada Safa. Dan itu dibaca sekali saja tatkala hendak ke Safa. Bukan setiap ke Marwah, baca lagi ke Safa, baca lagi, enggak. Tatkala ke Safa saja. Adapun salat sunnah kita kan perhatikan, tidak ada sa'i sunnah, enggak ada. Sa'i sunnah enggak ada ya. Yang ada cuma tawaf apa? Tawaf sunnah. Kalau ada yang sa'i sunnah kemudian itu salah itu. Enggak ada. Saya lihat sebagian orang ada yang pakai pakaian biasa kemudian apa? Sa'i. Ini salah. Tidak ada namanya sa'i sunnah. Kecuali mungkin dalam rangka dia menemani orang, namun dia tidak dikatakan sa'i sunnah. Yang ada cuma tawaf sunnah. Kalau ingin sa'i ya umrah sekalian. Umrah sekalian. Ada setiap kali tawaf sunnah ada salat 2 rakaat. Setiap kali tawaf sunnah ada salat 2 rakaat. Itu hukumnya sunnah. Tidak salat juga enggak, tapi sunnahnya salat 2 rakaat setelah tawaf. Likulli tawafin rakaatan. Setiap kali tawaf ada 2 rakaat salat sunnah. Ada lagi yang bertanya? Tahallul. Bagaimana kalau? Beliau bertanya, tahallul kan 3 helai rambut dipotong. Bagaimana kalau dibotakin? Apa kena dam? Justru dibotakin itu yang sunnah. Justru yang dibotakin itu yang top ya. Oleh karenanya Nabi SAW mendoakan orang yang dibotakin 3 kali. Yang cukur pendek cuma sekali. Kata Nabi SAW, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang cukur gundul. Yang cukur pendek mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah. Yang cukur pendek juga didoakan ya Rasulullah. Rasulullah doain lagi. Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang cukur gundul. Yang cukur pendek, ya Rasulullah yang cukur pendek juga. Sampai 3 kali. Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahul muhalliqin wal muqassirin. Semoga Allah merahmati orang yang gundul dan juga orang yang cukur pendek. Berarti yang cukur gundul didoakan 3 kali. Yang cukur pendek didoakan cuma sekali. Dan Allah menyebutkan, la tadkhulunnal masjidil harama insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Allah menyebutkan dalam Al-Quran penyebutan orang-orang gundul sebelum cukur yang pendek. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa yang cukup gundul lebih mulia daripada yang cukur pendek. Maka jangan sekali-sekali yang cukur pendek mentertawakan yang gundul. Karena yang gundul lebih afdal daripada yang cukur pendek. Dan saya anjurkan kalau seorang tatkala bertahallul, laksanakan sunnah. Jangan cuma 3 helai. Sunnahnya seluruh merata. Sunnahnya apa seluruh? Merata. Lebih karena sebagian ulama melarang yang cuma 3 helai. Kita ini masalah khilafiyah. Tetapi kita supaya keluar daripada khilaf, kita cukur dari segala apa? Arah. Tinggal masuk di mana? Masuk di tukang cukur bayar 10 real, 15 real. Alhamdulillah. Kita bilang yang ukuran 1 cm, 2 cm, tinggal nanti dia. Dan itu lebih afdol. Ya, karena itulah sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau apa?
Sa'i lagi bagaimana maksudnya? Misalnya kita mau adakan umroh lagi kan ada ini. Oh, mau umroh lagi, sudah botak? Ya. Dicukur kalau masih ada tumbuh sedikit. Kalau nggak ada ya nggak perlu, tinggal dilewatin apa alatnya aja. Kata bagaimana fatwa sebagian ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu kalau memang nggak ada rambutnya sama sekali. Tapi kalau sunnahnya digundul, sunnahnya apa? Digundul. Jadi gundul itu pada saat terakhir aja. Misalnya kita mau umroh 3 kali. Kenapa mau 3 kali? Misalnya. Oh misalnya ya. Kalau orang ingin umroh 3 kali, ya, saya sering jelaskan berulang-ulang bahwasanya sunnahnya sekali safar sekali umroh. Sunnahnya sekali safar sekali umroh, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi kalau ada yang berpendapat ingin mengulang-ulangi umroh, ya maka boleh buat, gundulnya nanti yang terakhir. Kalau memang dia ingin berpendapat akan bolehnya mengulang umroh. Tapi saya katakan pendapat yang rajih, yang benar adalah disunahkan cuma sekali safar sekali umroh. Telah kita jelaskan berulang-ulang ya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Batasan riba, bunga bank jelas ya, namanya bunga bank. Seorang menabung sekian, ada tawaran tambahan sekian. Itu namanya apa? Bunga. Dan bunga ini berbagai macam. Ya, bunga ini berbagai macam. Karena pada hakikatnya ketika kita menabung, uang kita dihutangin oleh bank. Oleh karenanya Nabi dalam kaidah disebutkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Seluruh utang piutang yang mendatangkan manfaat, maka manfaatnya itu riba. Ya, seperti saya mengutangkan orang 100.000 dengan syarat kamu nanti bantu angkat barang saya di rumah. Ini ada manfaat yang timbul dari persyaratan apa? Praktek riba tersebut. Maka bunga itu bisa dalam bentuk duit, bisa dalam bentuk jasa, ya. Maka itu semuanya riba. Karena pada dasarnya pinjam meminjam dalam Islam adalah dibangun di atas tolong menolong. Dia bukan jual beli. Kalau jual beli dalam rangka untung menguntungkan, untung atau rugi. Tapi kalau utang piutang asalnya dalam rangka tolong menolong. Maka setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Kalau niatnya nggak ngambil keuntungan, misalnya kita nabung dalam rangka untuk keamanan. Tadi kembali kepada darurat tadi. Kalau seorang khawatir uangnya di rumah dicuri oleh orang, uangnya jumlah banyak, maka diletakkan di bank, maka ini tidak mengapa, tapi jangan kita ambil bunganya. Kalau kita ambil bunganya pun segera kita gunakan untuk perkara-perkara tadi kemaslahatan umum. Adapun hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mutasyabihat, Allah alam bisawab, itu diantaranya ujian. Allah menurunkan ayat yang jelas. Orang yang hatinya bersih, yang benar, dia akan menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat yang jelas. Bukan sebaliknya, ayat-ayat yang jelas dibawa kepada ayat-ayat yang tidak jelas. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Ayat-ayat yang jelas, yang sudah jelas hukumnya dibawa kepada yang tidak jelas. Sehingga perkaranya dibalikkan. Seharusnya tidak. Seharusnya Ummul Kitab. Allah mengatakan hunna Ummul Kitab. Ayat-ayat yang muhkam adalah induk daripada Alkitab. Namanya induk, semuanya dikembalikan kepada induk. Dan di sini juga jelas bahwasanya akan ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas untuk ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.